Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Irfana Bintang dalam Bimbel, Bimbing Belajar Matematika dan Statistika. Bersama saya Irfana Arofa dan istri saya BC Arnawi Sudaningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu materi tentang statistika, yaitu tentang hipotesis dan langkah-langkah pengujiannya. Selamat menonton. Oke, untuk materi kali ini itu hipotesis dan langkah-langkah pengujiannya yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, hipotesis itu apa sih? Mungkin ada yang tahu? Dugaan sementara yang masih bersifat praduga terhadap suatu masalah. Dugaan sementara yang masih Bersifat praduga terhadap suatu masalah dan belum tentu diketahui kebenarannya. belum tentu apa harus dicari kebenarannya? Iya, harus dicari kebenarannya. Oke. Nah, hipotesis itu kan ada dua ya? Ada dua macam. Ada yang dinamakan hipotesis penelitian, ada yang dinamakan hipotesis statistika. Nah, dalam hipotesis penelitian, dia berupa kalimat verbal. Kalau hipotesis statistika, dia berupa kalimat matematika. Kalimat verbal itu dalam hipotesis penelitian itu bahasa sehari-hari. Saya ambil contoh. Mohon maaf, saya mute dulu ya. Kalau nanti itu silakan ajukan pertanyaan aja. Oke, saya ambil contoh seperti ini masalah. Misalnya, ini saya bicara tentang hipotesis. Misalnya itu ada sepasang suami istri. Ada sepasang suami istri yang sudah hidup, misalnya sudah berpasangan lebih dari 5 tahun misalnya. Nah, tiba-tiba 3 bulan terakhir suaminya itu menghilang. Ketika suaminya menghilang, apa yang ada di pikiran sang istri itu tentang suaminya? Mungkin ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Mungkin ada yang bisa jawab? Bisa masih hidup, bisa enggak. Masih hidup atau enggak? Atau yang lain? Ada yang lain jawabannya? Selingkuh atau enggak misalnya? Halo, tes? Oke. Nah, tadi ada yang jawab katanya masih hidup atau enggak. Artinya apa? Artinya yang ada di... Ya? Bisa jadi Ya? Gimana? dia itu tetap Oke, masalah sinyal ya. Oke, misalnya saya lanjutin. Misalnya tadi ada sepasang suami istri sudah hidup berpasangan lebih dari 5 tahun misalnya. Kemudian 3 bulan terakhir tiba-tiba suaminya menghilang. Apa yang ada di pikiran si istri? Yang ada di pikiran si istri mungkin suaminya itu masih hidup atau tidak. Oke, mungkin yang ada di pikiran si istri, wah jangan-jangan suami saya selingkuh. Atau mungkin yang ada di pikiran si istrinya, wah suami saya kawin lagi dengan perempuan lain. Nah, kalau kita lihat dari pemikiran-pemikiran seperti itu, ternyata pemikirannya itu semuanya bersifat negatif, betul nggak? betul. Nah,
itulah yang dinamakan hipotesis. Yang ada di pikiran si istri tadi, itulah hipotesis. Oke. Yang lain kalau mau yang lain silakan di-mute dulu. Kalau mau bertanya atau mau menjawab, silakan di-unmute ya. Oke. Bisa dimulai lagi? Oke, saya mute all dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang ada di pikiran si istri tadi, itulah yang dinamakan hipotesis. Masih berupa dugaan-dugaan. Nah, bagaimana dugaannya? Dugaannya itu masih bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena masih harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Melalui sebuah penelitian. Nah, kalau kita lihat di sini, bentar. Nah, ini hipotesis. Dari dua buah kata, ada hipo dan ada tesis. Adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, sehingga masih perlu kita uji kebenarannya. Ini harus kita uji kebenarannya. Artinya apa? Kita harus mencari kebenarannya. Kalau dari kasus yang tadi, ada suami istri, yang 3 bulan terakhir suaminya menghilang, ternyata yang ada di pikiran si istrinya itu berupa hipotesis. Hipotesisnya apakah suaminya selingkuh, apakah suaminya kawin lagi, ataukah suaminya sudah meninggal, mohon maaf ya. Nah, itu harus diuji kebenarannya. Oke. Nah, bagaimana cara mengujinya? Mengujinya yang pertama kita harus mengumpulkan data dulu. Ya. Kalau nggak salah di materi saya yang sebelumnya, di pertemuan awal ya, pertemuan 1 atau 2 saya lupa, itu ada algoritmanya. Mengumpulkan data, bagaimana menyajikan data, mengolah data dan lain sebagainya. Ini pun sama. Ketika ada hipotesis yang berupa dugaan istri tentang suaminya, dia harus melakukan penelitian. Penelitiannya bagaimana mengumpulkan datanya. Apakah datanya itu diperoleh dari, misalnya istrinya melakukan interview atau melakukan wawancara, apakah wawancaranya terhadap sumber data dari, misalnya dari teman-temannya, dari orang tuanya, dari kakeknya, dari neneknya, dicari ke tempat tongkrongannya. Setelah dicari sumber datanya, dilakukan pengumpulan data. Apakah interview, apakah kuesioner, atau yang lain sebagainya. Setelah itu, data-data yang sudah diperoleh itu dianalisa. Setelah dianalisa, disajikan. Nah, dari analisa dengan penyajian itu, nanti akan memperoleh kesimpulan. Apakah nanti kesimpulannya itu suaminya benar-benar meninggal atau tidak? Apakah suaminya benar-benar selingkuh atau tidak? Ataukah apakah suaminya itu benar-benar kawin lagi atau tidak? Itu yang dinamakan dengan hipotesis. Oke? Nah, kemudian saya lanjutkan. Hipotesis itu dibagi menjadi 2. Ada yang dinamakan hipotesis penelitian, ada yang dinamakan dengan hipotesis statistik. Dalam hipotesis penelitian ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada hipotesis awal, ada hipotesis tandingan. Oke. Bentar, materi. Nah, ini. Ada hipotesis 0. Hipotesis 0 itu hipotesis awal, ada lagi hipotesis tandingan atau H1. Oke. Untuk penulisannya di sini H indeks ya. Di bawah ini 0. Ini juga sama. H1, satunya indeks. Atau ada juga yang menyebutkan ini adalah HA. Nggak masalah, sama aja. Oke. Nah, baik hipotesis statistik ataupun hipotesis penelitian, semuanya ada H0 dan ada
hipotesis tandingannya. Oke. Pada hipotesis penelitian, di sini, H0 pada hipotesis penelitian itu berupa kalimat negatif. Kenapa berupa kalimat negatif? Ini merupakan dugaan awal. H0 ini merupakan dugaan awal. Tadi kalau saya ambil kasus, si istri, dia menduga suaminya meninggal. Atau suaminya kawin lagi. Atau suaminya selingkuh. Ketika dia punya pemikiran seperti itu, dicarilah suaminya. Artinya, yang ada di pikirannya si istri tadi, itu berupa pemikiran yang negatif. Itulah yang dinamakan dengan H0. Jadi H0 pada hipotesis penelitian, dia berupa kalimat yang negatif. Oke. Kemudian, H1 pada hipotesis penelitian merupakan lawan dari H0-nya. Kalau tadi H0 pada penelitian bersifat kalimat negatif, berarti H1-nya berupa kalimat yang positif. Oke. Di sini kita akan menguji hipotesis. Yang akan diuji itu adalah H0. Karena H0 dia berupa kalimat negatif. Sederhananya seperti ini. Ketika tadi si istri punya pemikiran, suaminya selingkuh, suaminya kawin lagi, suaminya meninggal karena sudah 3 bulan tidak pulang. Sudah 3 bulan tidak memberikan nafkah. Pasti akan dicari suaminya. Tetapi kalau kalau si istri tadi pemikirannya positif, tenang aja, suami saya lagi kerja, nggak bakal macem-macem, nggak bakal ini itu dengan perempuan lain. Si istri akan nyari suaminya atau tidak? Pasti nggak akan dicari. Kalau nggak akan dicari suaminya, berarti tidak ada pengujian di sana. Tidak ada penelitian di sana. Oke? Jadi H0 di sini dia berupa kalimat yang negatif. H1 berupa kalimat yang positif untuk hipotesis penelitian. Ya. Kemudian hipotesis statistik itu adalah asumsi atau pernyataan yang dapat benar atau salah terhadap parameter atau ciri satu atau beberapa populasi yang dihadapi. Sederhananya seperti ini. Dalam hipotesis statistik, itu ada H0, ada H1 juga. Okay. H0 pada hipotesis statistik itu dibuat, H0 pada hipotesis statistik itu dibuat dari H0 pada hipotesis penelitian. Kemudian H1 pada hipotesis statistik itu dibuat berasal dari H1 pada hipotesis penelitian. Saya ulang, mohon maaf. H0 hipotesis statistik dibuat dari H0 pada hipotesis penelitian. Dan H1 pada hipotesis statistik itu dibuat dari H1 pada hipotesis penelitian. Oke. Nah, kemudian di sini ada gambar hipotesis 0, dia pernyataan yang ingin ditolak kebenarannya. Kenapa ingin ditolak? Karena tadi sifatnya negatif. Ketika ada pemikiran tadi, wah suaminya selingkuh. Apakah si istri berharap suaminya selingkuh? Enggak. Betul enggak? Nah, itulah makanya H0 ya. Tidak. Oke. Bisa dilanjut? Oke. Bisa. Oke ya. Jadi H0 pada hipotesis penelitian ya itu bersifat kalimat negatif. Kenapa? Karena pernyataan yang ingin ditolak kebenarannya. Oke. Nah, kemudian ada H1 tadi, tandingannya. Itulah harapan yang diinginkan oleh si istri tadi kalau dalam kasus yang tadi. Oke. Suaminya selingkuh, tapi harapan istri kan nggak mungkin. Wah, suami saya harus selingkuh. Pasti nggak akan begitu. Suami saya pasti tidak selingkuh. Itu adalah hipotesis tandingannya. Oke. Nah, kemudian udah sampai sini. Bentar. Bentar. Nah,
Di sini. Ini suara siapa ya? Suara dari yang mana ya? Oke, lanjut ya. Di sini. Hipotesis penelitian, dia berupa kalimat verbal. Hipotesis statistik, dia berupa kalimat matematika. Oke. Hipotesis penelitian, maaf. Sehingga hipotesis penelitian tersebut sudah bisa diuji atau ditindaklanjuti secara operasional. Di sini maksudnya adalah H0 dan H1 pada hipotesis statistik itu dibuat berdasarkan H0 dan H1 pada hipotesis penelitian. Jadi kalau kita salah menerjemahkan hipotesis penelitian, maka hipotesis statistik pun pasti akan salah. Oke. Nah, di sini tanda-tanda yang digunakan dalam pembentukan hipotesis statistik itu ada yang menggunakan sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Kapan kita menggunakan tanda-tanda seperti itu? Oke, perhatikan. H0. Hipotesis awal. Dia pasti menggunakan tanda sama dengan. Oke, saya pertegas. H0 pasti menggunakan tanda sama dengan. Selainnya yang ini, yang tanda tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, ini adalah tanda untuk yang tandingan H1-nya. Oh, mohon maaf. Ini yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, ini untuk yang H0. Ya, mohon maaf. Kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, ini untuk yang H0. Kenapa untuk yang H0? Karena ini kuncinya nih, sama dengan. Oke? Karena kuncinya sama dengan. Tadi saya katakan, tanda sama dengan itu pasti digunakan pada H0. Oke? Di sini ada yang kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kuncinya dari sini, sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, lawannya apa? Kurang dari sama dengan, lawannya itu adalah lebih dari. Lebih dari sama dengan. Nggak pakai sama dengan. Lawan dari kurang dari sama dengan, lawannya adalah lebih dari. Lawan dari lebih dari sama dengan, itu adalah kurang dari. Maka Kurang dari. di sini yang menggunakan tanda sama dengan, nih, 1, 2, 3, ini digunakan untuk yang H0. Yang menggunakan tanda tidak sama dengan, kurang dari, atau lebih dari, ini digunakan pada hipotesis alternatif. Atau hipotesis tandingan. Atau H1-nya. Oke. Nah, sekarang, kenapa di sini ada tanda tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, H1-nya, kapan kita menggunakan tanda-tanda yang seperti ini? Yang tanda tidak sama dengan, contohnya seperti ini. Atau tanda tidak sama dengan biasanya penelitiannya berupa penelitian korelasi. Ya. Ada hubungan atau tidak. Ada perbedaan atau tidak. Artinya sama dengan atau tidak sama dengan. Oke. H0-nya menggunakan sama dengan, H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan. Kalau kita menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari, artinya penelitiannya dia ingin melihat apakah dia ingin melihat perbandingan, atau misalnya mana yang lebih ganteng, mana yang lebih cantik misalnya, atau yang lebih ganteng atau tidak ganteng, cantik atau tidak cantik, mana yang lebih bagus atau yang tidak bagus. Oke? Dia menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari untuk H1-nya. Oke? Yang tanda tidak sama dengan bisa juga digunakan untuk penelitian yang melihat perbedaan. Apakah misalnya ada perbedaan antara laki-laki kulit hitam dengan laki-laki kulit putih. Oke? Nah, itu H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan. Oke? Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Lanjut ya. Oke. Nah,
di sini ada jenis pengujian hipotesis. Ada dua macam di sini. Ada uji dua pihak, ada uji satu pihak. Kalau uji dua pihak, kalau uji satu pihak itu dibagi dua lagi. Ada uji pihak kanan, ada uji pihak kiri. Kalau uji pihak kanan itu jika H0, di sini selalu H0 ya, saya katakan. Kenapa selalu H0? Karena H0 yang akan diuji. Jika H0 dinyatakan dengan lebih kecil, maka H1 dinyatakan dengan lebih besar. Jika H0 dinyatakan lebih besar, maka H1 dinyatakan lebih kecil untuk uji pihak kirinya. Oke. Untuk uji dua pihak dan uji satu pihak, lebih enak ini. Kita lihat dari gambar nih. Kalau kita lihat uji dua pihak, pada kriteria pengujiannya itu, untuk langkah-langkah pengujian hipotesis, di materinya ada nggak ya? Coba. Sebentar, saya cari dulu. Nggak ada ya. Oke. Kalau mau dicatat juga boleh atau bagaimana enaknya? Langkah-langkah pengujian hipotesis itu, yang pertama, kita harus membuat hipotesisnya. Kemudian, yang kedua, kita harus menentukan taraf signifikansi alfa. Oke. Yang ketiga, kita lakukan statistik uji. Artinya kita mencari nilai hitung dari statistik ujinya. Kemudian yang keempat, kita harus menentukan kriteria ujinya. Terus yang kelima, baru kita tarik kesimpulan. Nah, pada uji dua pihak, kriteria pengujiannya itu di sini ada daerah penolakan alfa atau daerah penolakan H0, maaf. Ini daerah penolakan H0. Di sini adalah daerah alfa. Oke. Di sini daerah alfa. Yang di tengah sini ini adalah daerah penerimaan H0. Oke. Ini untuk uji dua pihak. Gambarnya selalu begini, ya. Nanti di sini ada nilai kritis ini. Di sini ada nilai kritis. Di sini saya berikan contohnya menggunakan nilai min T tabel atau T tabel. Oke. Kalau pengujiannya menggunakan uji T. Kalau menggunakan uji Z, berarti di sini adalah min Z, di sini juga sama nilai Z tabel. Oke. Nah, di sini ada alfa. Alfa itu apa? Alfa itu error. Alfa biasanya itu nilainya kecil. Ya. Dalam penelitian, alfa yang biasa digunakan itu ada 3 macam. Ya. Nilai alfa yang biasa digunakan dalam penelitian itu ada 3 macam. Yang pertama, nilai alfanya itu sebesar 0,01. Kemudian yang kedua, nilai alfanya 0,05. Kemudian yang biasa digunakan dalam penelitian itu nilai alfanya itu adalah 0,1. Kapan kita menggunakan nilai-nilai itu? Nilai 0,01, nilai alfa 0,01 itu digunakan jika penelitiannya berhubungan dengan makhluk hidup. Contoh, apoteker. Apoteker melakukan penelitian. Penelitiannya itu apa? Membuat obat. Membuat obat, dia gunakan alfanya 0,1. Alfa itu tadi apa? Error. Ya. Errornya itu nanti ada 2 macam. Ada alfa, ada beta. Ya. Biasa juga disebut dengan galat. Galat alfa atau galat beta. Nah, alfa nilainya kecil tadi. Tadi seorang apoteker membuat obat dengan nilai alfanya 0,01. Harapannya apa? Harapannya itu adalah pasien yang minum obatnya itu akan sembuh. Oke? Maka errornya harus sekecil mungkin. Kalau bisa lebih kecil dari 0,1. Oke? Nah, kalau misalnya nilai alfa yang 0,05 itu biasa digunakan pada penelitian yang sosial. Misalnya skripsi. Skripsi itu sosial sebenarnya. Ya. Karena tidak berhubungan dengan nyawa, dengan makhluk hidup. Ya. Skripsi 0,05. Kalau 0,1 biasanya penelitian yang
kalau menurut saya pribadi, kalau menggunakan alfa 0,01, errornya 0,01, itu penelitian yang untuk konsumsi pribadi aja. Ya. Contoh tadi, seorang istri, suaminya menghilang. Nggak apa-apa dia menggunakan alfa 0,1. Ya. Kenapa seperti itu? Karena begini, tadi alfa adalah error. Setiap kita melakukan kegiatan, yang kita harapkan errornya besar atau kecil? Pasti kecil. Ya. Pasti error yang diharapkan itu adalah kecil. Nggak mungkin kita melakukan satu kegiatan yang diharapkan errornya itu besar. Misal, kamu datang kampus misalnya. Kamu datang ke kampus dari rumah jam 7 sampai ke kampus jam 8. Padahal jaraknya cuma 100 meter. Error besar atau kecil? Pasti besar. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ada error, misalnya ban motornya bocor, bensin motornya habis, harus dorong dulu. Apakah itu yang diharapkan? Tidak. Ya, yang diharapkan adalah errornya kecil. Oke? Tapi ada juga yang errornya besar dalam penelitian. Kapan dia digunakan? Penelitian yang menggunakan error besar atau biasanya disebut dengan galat beta, ya, galat beta, itu misalnya seperti ini. Obat nyamuk. Obat nyamuk itu dibuat dari penelitian yang menggunakan galat beta. Kenapa digunakan galat beta? Karena namanya obat nyamuk. Namanya obat. Harusnya nyamuk yang mengkonsumsi atau menghirup obat nyamuk itu, nyamuknya harusnya sehat. Tetapi kenyataannya nyamuknya mati. Ya. Kenyataan nyamuknya mati. Artinya apa? Artinya ketika dia membuat obat nyamuk itu, error yang digunakan adalah besar. Ya. Lain halnya kalau misalkan membuat racun tikus. Racun tikus itu yang digunakan alfa atau beta? Yang digunakan itu adalah alfa. Namanya Alfa. ya, oke. Racun tikus itu menggunakan galat alfa. Karena namanya sudah racun. Alfa. Oke, ya. Namanya sudah Iya. racun. Ketika tikus itu mengkonsumsi racun tikus itu, pasti tikusnya mati. Artinya Iya, racunnya mati. berhasil. Galat yang digunakan adalah galat alfa. Oke. Kalau menggunakan galat beta, namanya bukan racun tikus, tapi obat tikus. Oke. Nah, lanjut lagi. Pada uji dua pihak, di sini ada wilayah penerimaan H0. Di sini adalah daerah penolakan H0, ini daerah penolakan H0. Oke. Kita akan menerima H0 jika nilai T hitung atau T tabel atau Z hitung atau Z tabel, Z hitung. Nilai T tabel, min T tabel atau T tabel, nilai min Z tabel atau Z tabel, nilai C tabel atau negatif C tabel, dan lain sebagainya karena banyak pengujiannya, berada di antara di sini. Oke, nilai T hitungnya berada di antara nilai min tabel dan tabel, positif tabel. Itu kita akan menerima H0. Oke. Jika nilai hitungnya berada di daerah sini, ya, berada di daerah sini, kurang dari min tabel, artinya H0-nya kita tolak. Yang diterima adalah H1, yang alternatifnya. Ya. Dalam uji dua pihak, hipotesisnya H0-nya di sini tadi, H0 selalu menggunakan tanda sama dengan. Oke. Uji dua pihak, alternatifnya selalu menggunakan tanda tidak sama dengan. Untuk uji dua pihak. Kalau uji satu pihak, tergantung pihak kanan atau pihak kiri. Kita lihat. Kalau uji pihak kanan, di sini hipotesisnya H0. Di sini.
Boleh nggak pakai ini? Boleh. Kenapa boleh? Karena ini ada tanda sama dengan. Ya. H0-nya. Uji pihak kanan. Yang dilihat adalah yang H1-nya. Selanjut. Ya. Uji pihak kanan. Yang dilihat adalah H1-nya. H1-nya dia menggunakan tanda lebih dari. Oke. Dia menggunakan tanda lebih dari, berarti dia menggunakan uji pihak kanan. Gambarnya, bisa di-unmute dulu. Ya. Lanjut ya. Uji pihak kanan, yang dilihat adalah H1-nya. H1-nya dia menggunakan tanda Oke, lanjut. Uji pihak kanan, yang dilihat adalah H1-nya. Dia menggunakan tanda lebih dari. Oke. Pak, boleh nggak pada uji satu pihak, H0-nya ini, dia tidak menggunakan tanda kurang dari sama dengan? Boleh. Yang digunakan adalah tanda sama dengan. Ya. Kalau pengen aman, yang ini gunakan tanda sama dengan. Ya. Kalau pengen aman, nanti kita lihat kasus-kasusnya. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, gambarnya, karena dia lebih dari, berarti daerah penolakan H0-nya itu ada di sebelah kanan. Oke. Karena dia lebih dari, daerah penolakan H0-nya berarti ada di daerah sebelah kanan. Oke. Di sini besarnya itu adalah alfa. Yang ini daerahnya adalah daerah penerimaan H0. Oke. Tadi kalau alfanya 0,5 misalnya. Alfanya 0,5. Berarti daerah yang diarsir hitam ini, ya, daerah yang diarsir hitam ini besarnya itu adalah 5%. 0,5 kali 100, artinya 5%. Berarti daerah penerimaan H0-nya di sini itu adalah sebesar 95% atau 0,95. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Uji pihak kiri juga sama. H0-nya di sini boleh menggunakan tanda sama dengan. Kuncinya ini, H1. Pihak kiri berarti H1-nya menggunakan tanda kurang dari. Berarti daerah penolakannya, daerah penolakan hipotesisnya atau daerah penolakan H0-nya itu ada di sebelah kiri. Oke, sama seperti yang tadi. Ya, kalau ini 1%, berarti yang ini 99%. Yang ini 10% atau 0,1, berarti yang ini besarnya adalah 0,9. Besar daerahnya atau luas daerahnya. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ini contoh hipotesis. Misalkan diberikan kasus, ingin dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar matematika. Kasusnya itu. Ingin dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan. Hubungan atau relasi itu notasinya adalah R. Oke. Hubungan atau relasi notasinya itu adalah R. Oke. Bentar. Oke, sebentar saya stop screen dulu ya. Bun. Kelihatan ya? Oke.
Ada korelasi. Ya. Hah? Korelasi. Notasinya itu adalah R. Oke. Korelasi atau hubungan, notasinya itu adalah R. Nilai korelasi itu berada di antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Itu nilai korelasi. Okay. Nah, korelasi itu dia punya arah. Okay. Korelasi dia punya arah. Arahnya bagaimana? Apakah dia positif atau negatif? Saya ambil contoh seperti ini. Misalkan kamu pacaran. Ya, kamu pacaran. Apakah pacarannya itu ataukah hubungan kalian itu positif atau negatif? Kalau dia positif, berarti kan mengarah yang ke misalnya menyemangati belajar, terus mengingatkan sholat, itu berarti korelasinya positif. Kalau korelasinya negatif, berarti ya mohon maaf, ya. Misalnya mengajaknya ke arah yang maksiat atau yang lain sebagainya, misalnya. Oke. Nah, korelasi dia punya arah tadi. Ada yang positif, ada yang negatif. Bagaimana nilai korelasi positif? Untuk korelasi positif, nilai R-nya itu berada di antara 0 sampai dengan positif 1. Ini korelasi yang positif. Kalau korelasi negatif, nilai R-nya itu berada di antara negatif 1 sampai dengan, mohon maaf, nilai korelasi negatif berada di antara negatif 1 sampai dengan kurang dari 0. Oke. Perhatikan tandanya di sini. Tanda ini. Perhatikan tanda yang ini nih. Ya. Artinya belum ada yang nilai R-nya sama dengan 0. Oke. Kalau nilai R-nya sama dengan 0, artinya ini tidak ada hubungan. Oke, tidak ada korelasi. Oke. Nanti di mata kuliah analisis regresi terapan di semester 6 itu ada materinya khusus. Oke. Ada juga interpretasi nilai-nilai korelasi. Kenapa ada interpretasinya? Karena korelasi punya hubungan. Korelasi punya kekuatan. Contohnya seperti ini. Yang pacaran misalnya. Pacar sering nanya, seberapa besar kamu cinta sama saya? Ya, artinya apa? Yang ditanyakan itu adalah kekuatan hubungannya. Bagaimana kekuatan hubungannya? Ya, nanti ada di materi analisis regresi terapan, oke, di semester 6. Apakah dia mendekati 1? Oke, gini aja deh. Kalau korelasi positif, semakin dia mendekati 1, semakin kuat hubungannya. Semakin dia mendekati nilai 0 untuk korelasi positif, semakin lemah hubungannya. Oke. Kalau yang korelasi negatif, semakin dia mendekati negatif 1, berarti dia semakin kuat hubungannya. Tetapi ketika dia semakin mendekati nilai 0, artinya semakin lemah hubungannya. Oke, sederhananya seperti itu. Tapi nanti nilai-nilainya ada partisipasinya. Kuat, makin lemah atau sedang dan sebagainya, sangat kuat, ya. Nanti ada interval-intervalnya, oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke yang tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat kasus di sini, ini ya, mengetahui apakah terdapat hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Artinya di sini kita menggunakan R. Oke. Kuncinya ada di sini nih. Kita punya kunci di sini. Apakah terdapat hubungan antara? Oke. Apakah terdapat hubungan antara berarti ada atau tidak? Betul nggak? Oke.
apakah terdapat hubungan, berarti ada hubungan atau tidak, antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Oke? Nah, di sini kita buat hipotesis penelitiannya dulu. Ya. Sebelum kita membuat hipotesis statistik di sini, kita harus membuat hipotesis penelitiannya dulu. Oke? Pada hipotesis penelitiannya, H0-nya kita lihat, tidak terdapat hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar matematika. H0-nya berbunyi, tidak terdapat hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar matematika. Oke. Kalimatnya berupa kalimat negatif. Oke. Tidak terdapat hubungan. Oke. Kalau kalimatnya sudah positif, kalau misalnya yang ini, saya coret misalnya. H0-nya terdapat hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar matematika. Dicari nggak hubungannya? Nggak akan dicari. Ya nggak? Oke. Tidak akan pernah dicari kalau kalimatnya berbunyi seperti ini. Oke. Tapi H0 kalimatnya bersifat negatif. Ya. Di sini kalimatnya tidak terdapat hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar matematika. Oke. Kemudian H1, lawannya. Lawannya itu terdapat hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar matematika. Kalimatnya berupa kalimat positif. Kenapa? Karena lawan daripada H0-nya. Oke. Nah, kemudian di sini, setelah hipotesis penelitiannya terbentuk, ya, setelah hipotesis penelitian terbentuk, kita akan buat hipotesis statistiknya. Oke. Di sini H0 ya, pada hipotesis penelitian dia akan membentuk H0 pada hipotesis statistika. Oke. Kemudian H1 pada hipotesis penelitian, dia akan membentuk H1 pada hipotesis statistika. Kalau kita perhatikan kalimatnya, H0 pada hipotesis penelitian tidak terdapat hubungan antara hasil belajar dengan, kebiasaan belajar dengan hasil belajar matematika. H0, ya, R sama dengan 0. Yang tadi, ya. Yang tadi saya jelaskan, nilai R-nya sama dengan 0. Kemudian, H1-nya tidak terdapat hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar matematika. H1-nya R tidak sama dengan 0. Terdapat hubungan. Hubungannya apa? Positif atau negatif? Dari kasus di sini, itu tidak dicari. Apakah yang dicari positif atau negatif? Yang dicari ada atau tidak ada hubungan. Maka di sini menggunakannya tandanya tidak sama dengan. Oke. Terdapat hubungan. Tapi hubungannya positif atau negatif? Kita nggak tahu. Yang ingin diketahui ada atau tidak hubungannya. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi. Contoh hipotesis yang selanjutnya, ingin dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara berat badan bayi yang diberi ASI dan berat badan bayi yang tidak diberi ASI selama 6 bulan. Oke. Kalau kita lihat kasus di sini, ini ada kasus perlakuan. Ya. Di sini ada kasus perlakuan. Perlakuannya apa? Pemberian ASI atau yang lainnya kepada bayi selama 6 bulan. Oke. Kita lihat sekarang. H0-nya berbunyi, terdapat perbedaan antara berat badan bayi yang diberi ASI, H0-nya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata berat badan bayi yang diberi ASI
selama 6 bulan dengan rata-rata berat badan bayi yang tidak diberi ASI selama 6 bulan. Oke. Di sini kalimatnya negatif. H1-nya, terdapat perbedaan rata-rata berat badan bayi yang diberi ASI selama 6 bulan dengan rata-rata berat badan bayi yang tidak diberi ASI selama 6 bulan. H1-nya kalimat yang positif. Oke. Hipotesis statistiknya bagaimana? Hipotesis statistiknya dibuat seperti ini. H0 mu A sama dengan mu B. Mu itu adalah rata-rata. Oke. A ini apa? A ini adalah perlakuan untuk kelompok bayi A. Ya, maaf. Perlakuan untuk bayi yang diberi ASI. Nih. Mu A rata-rata berat badan bayi yang diberi ASI selama 6 bulan. Artinya kelompok bayi yang diberi ASI selama 6 bulan. Kalau mu B itu rata-rata berat badan bayi yang tidak diberi ASI selama 6 bulan. Sama seperti yang tadi. H0 di sini, itu H0 pada penelitian, itu akan membentuk H0 pada hipotesis statistika. Tidak terdapat, ya, tidak terdapat perbedaan. Artinya apa? Dia menggunakan tanda sama dengan. Pasti itu. Oke. Kemudian, H1-nya pada penelitian akan membentuk H1 pada statistika. Kuncinya terdapat perbedaan. Terdapat perbedaan artinya kita menggunakan tanda tidak sama dengan. Oke. Nah, dalam kasus yang ini, dalam kasus di sini, ini tidak dijelaskan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk. Oke. Yang ingin dilihat adalah apakah terdapat perbedaan antara berat badan bayi yang diberi ASI dan yang tidak diberi ASI. Yang ingin dilihat hanya ada perbedaan atau tidak. Oke. Maka di sini dia menggunakan tandanya tidak sama dengan. Oke. Nah, kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya, Putus. apa yang putus? Lanjut ya. Oke. Selanjutnya itu, contoh selanjutnya, ingin dilakukan penelitian. Sudah balik ya. Apakah terdapat perbedaan antara rata-rata nilai hasil belajar matematika yang diajar menggunakan metode ceramah dengan rata-rata nilai hasil belajar matematika yang diajar dengan metode inquiry? Metode inquiry itu adalah metode bagaimana siswa menemukan. Menemukan apa? Menemukan rumus. Rumus dari mana? Dari kasus-kasus yang diberikan oleh pengajarnya. Oke? Artinya bisa juga dikatakan ya hampir mirip dengan laboratorium lah, misalnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini H0-nya ya, H0-nya Ntar aku telepon lagi ya. Bisa dilanjut? Oke. Bisa. Kita lihat. Ini kasusnya. Ya. Ini kasusnya. Terdapat perbedaan antara rata-rata hasil belajar matematika yang diajar menggunakan metode ceramah dengan rata-rata hasil belajar matematika yang diajar dengan metode inquiry. Oke. Apakah terdapat perbedaan? Ini hampir mirip dengan yang kasus nomor 2 tadi. Oke. Tetapi bedanya di sini, ya, H0-nya sekarang, H0-nya, kita lihat, tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai hasil belajar matematika yang diajar menggunakan metode ceramah dengan rata-rata nilai hasil belajar yang diajar menggunakan metode inquiry. Kemudian H1-nya sama seperti nomor 2 tadi, terdapat perbedaan hasil belajar yang diajar
menggunakan metode ceramah dengan rata-rata bla 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 gitu ya. Oke. Bedanya dengan nomor 2 itu ada di sini. Ya. Hipotesis statistiknya. H0-nya sama seperti kasus nomor 2 tadi. Mu A sama dengan mu B. Diberi keterangan dulu. Mu A itu adalah rata-rata nilai hasil belajar matematika yang diajar menggunakan dengan metode ceramah. Mu B rata-rata nilai hasil belajar matematika yang diajar menggunakan metode inquiry. Oke. Kasih keterangan. Oke. H1-nya. Kita lihat. H1-nya terdapat perbedaan nilai hasil belajar yang diajar menggunakan metode ceramah bla 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 bla. Ini tidak terdapat perbedaan. Kalimatnya di sana. Mirip dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 H1-nya ya, ini H1-nya dia menggunakan tanda di sini sama dengan, tapi kalau yang ini kasus nomor 3 dia menggunakan tanda ini, kurang dari. Kenapa seperti itu? Ya. Kenapa seperti ini? Kenapa pada saat kasus yang nomor 3 ini kok dia menggunakan tandanya kurang dari? Mu A itu tadi apa? Hasil belajar matematika dengan metode ceramah. Mu B hasil belajar matematika menggunakan metode inquiry. Tadi saya jelaskan, metode inquiry itu metode bagaimana cara siswa menemukan sendiri dari kasus-kasus yang dia temui. Siapa yang memberikan kasus? Pengajarnya. Oke? Hampir mirip dengan laboratorium lah, ya. Pertanyaan saya, kamu kalau diajar matematika dengan cara mamah dedeh, dengan cara ceramah, apakah hasil belajarnya lebih bagus daripada kamu belajarnya dengan menggunakan alat peraga? Mana yang lebih baik? Ceramah. Lebih bagus dengan ceramah. Lebih bagus dengan Ceramah. kamu nggak belajar tentang himpunan. Himpunan adalah A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung kurawal. Nah, itu ceramah tuh. Iya. Apakah Berarti enak dengar, Pak. enak yang? Ceramah, Iya. Pak. Hah? Enak yang ceramah, Pak. Oh, enak yang ceramah ya? Oke. Iya. Beda-beda Kalau- ya, Pak. Oh, beda-beda. Nah, kalau enak yang ceramah berarti yang ini diganti. Artinya mu A Lebih dari ya. lebih dari. Ya, Oh gitu. tetapi di sini kenapa dia menggunakan tandanya kurang dari? Ya, karena metode inquiry ini adalah metode yang terbarukan dibandingkan dengan metode ceramah. Oh gitu. Oke, maka ingin diuji nih, apakah metode yang terbarukan ini atau metode inquiry ini lebih bagus daripada metode ceramah? Maka di sini bunyinya. Oke, paham? Paham. Oke, nah itu ya. Jadi nggak sembarangan kita menggunakan tanda-tanda seperti ini. Oke. Jadi harus ada logika berpikirnya juga di sini. Ya. Tadi ketika ditanya mana yang lebih enak, ceramah atau inquiry atau laboratorium deh, ya, atau laboratorium. Kamu praktek fisika. Enak pakai ceramah atau pakai praktek langsung di laboratorium? Praktek langsung. Praktek langsung. Nah, itu praktek langsung. Ya, artinya apa? Ini hampir mirip, oke, kasusnya. Oke. Nah, jadi metode inquiry ini tadi adalah metode yang terbarukan, lebih terbaru daripada metode ceramah. Walaupun ini ditemukannya sekitar tahun, ya udah agak lama juga ini, ya. Oke. Lanjut. Oke, apa ini? Ingin dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara motivasi kerja pria dan wanita. Yang ingin dicari apa? Terdapat perbedaan atau tidak? Ya enggak? Iya. Apakah yang dicari mana yang lebih bagus atau tidak? Enggak. Enggak, ya. Nah, ini kuncinya.
Ya. Nih. Menggunakan tanda tidak sama dengan. Oke. Ya. Artinya apa? Menggunakan uji dua pihak. Kalau yang nomor 3 tadi, kanan kiri. Uji pihak satu pihak. Nomor 3 ini, dia menggunakan uji satu pihak. Kanan atau kiri? Kiri. Oke. Dia menggunakan uji pihak kiri. Kiri. Karena tandanya kurang dari. Kurang Oke. dari. Lanjut. Kita lihat kasus nomor selanjutnya masih ada atau enggak. Alhamdulillah, mohon maaf. Ini dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan. Nah, oke, sama seperti kasus nomor 1 tadi. Apakah ada hubungan atau tidak? Oke. Tidak ingin dilihat apakah hubungannya positif atau negatif. Oke. Kuncinya ini. H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan. Kalau H0 pasti menggunakan tanda sama dengan. Oke. Lanjut lagi. Ingin dilakukan penelitian untuk mengetahui perbandingan antara prosedur kerja lama dengan prosedur kerja baru. Oke. Hipotesis penelitiannya, prosedur kerja lama tidak lebih baik daripada prosedur kerja baru. Oke, ini kurang ya kali kata-katanya. Kurang dari. Tidak lebih baik dari prosedur kerja baru. H0-nya perhatikan. Mu A kurang dari sama dengan mu B. Mu A-nya prosedur kerja lama, mu B-nya prosedur kerja baru. Oke? Paham nggak ini? Itu kenapa kok bisa jadi kurang dari sama dengan, Pak? Bukannya sama dengan semua kata Bapak? Cari amannya. Ini? Oh, ya sama ya. Nah, kalau kamu mau menggunakan ini, bentar. Kalau tanda ini, ya, tanda yang ini kamu ganti tanda sama dengan, berarti kalimat yang ini pada hipotesis nolnya di hipotesis penelitian ini harus kamu ganti. Kira-kira apa? Berarti mu A sama dengan mu B. H0 pada hipotesis penelitiannya jadi kalimatnya berubah, ya enggak? Jadi apa? Prosedur kerja lama sama seperti prosedur kerja baru. Ya? Oh iya. Oh iya. Nyambung sampai sini? Nyambung. Alhamdulillah. Lanjut. Oh, ini bisa dikerjakan sendiri ya? Iya, Pak. Oke, ini udah. Ada lagi enggak ini? Oh, ini tadi nih. Ini langkah-langkah pengujian hipotesis yang tadi saya katakan. Yang tadi saya bilang tadi di awal, langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama itu kita harus buat hipotesisnya dulu, ya. Jadi langkah yang tadi itu langkah penting itu, ya. Membuat hipotesis, baik hipotesis penelitian atau hipotesis statistiknya. Kemudian kita tentukan taraf signifikansi alfa yang tadi sudah saya jelaskan. Nilai alfa adalah error, ya. Alfa ada dua macam, galat ada dua macam, error ada dua macam, yaitu alfa dan beta. Alfa biasanya nilainya kecil, beta nilainya besar. Oke. Dalam penelitian yang biasa digunakan adalah galat alfa. Kenapa? Karena harapannya semakin kecil alfanya, semakin teliti hasil penelitiannya. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan nilai statistik ujinya. Berarti kita akan melakukan statistik uji. Apakah pakai uji Z, apakah pakai uji T, ataukah uji C. Ya. Kemudian tentukan nilai kritis. Nah, yang tadi, yang gambar-gambar kurva normal tadi, ya. Kurva normalnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini, ya. Ini adalah kurva lonceng atau kurva normal. Ini uji satu pihak, yaitu pihak kiri. Ya. Kita tentukan daerah nilai kritisnya. Artinya kita menentukan
Apakah dia menggunakan dua pihak atau satu pihak? Apakah kalau kalau menggunakan uji pihak kiri, bagaimana nilai min T tabelnya, min Z tabelnya, dan lain sebagainya. Oke. Lanjut lagi. Ini udah tadi, udah. Nah, kemudian tentukan nilai kritis. Setelah itu kita tarik kesimpulannya. Oke. Nah, ini dua macam kekeliruan. Ada galat jenis 1, galat jenis 2, ada galat alfa, ada galat beta. Ini sudah tadi saya jelaskan. Kekeliruan tipe 1 itu menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Biasa juga disebut galat jenis 1. Kekeliruan tipe 2 menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Biasa juga disebut galat jenis 2. Tadi saya katakan. Ya. Oke, ini sudah. Tadi. Ini ada peluang. Apa sih peluang tadi? Tadi saya katakan nilai alfa itu apa? Dalam penelitian biasanya menggunakan nilai-nilai yang kecil. Biasanya digunakan 0,1, 0,1, 0,05, dan 0,01. Kapan menggunakan itu? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai peluang sebenarnya. Oke. Kemudian apa ini? Oke. Ini sejenis vaksin diketahui 25% efektif setelah jangka waktu 2 tahun. Untuk menentukan apakah vaksin yang baru dan lebih mahal lebih unggul dalam memberikan perlindungan terhadap virus yang sama untuk jangka waktu yang lebih lama. 20 orang dipilih secara acak dan diberi suntikan vaksin. Bila dalam waktu lebih dari 2 tahun, 9 atau lebih dari yang mendapat vaksin baru itu tidak terserang virus, maka vaksin baru dianggap lebih unggul. Kira-kira ini kalau kamu lihat dari kasus yang ini nih, ya, dari kasus yang ini, apakah menggunakan uji dua pihak atau satu pihak? Dua pihak, satu pihak? Mungkin ada yang bisa jawab? Ini kuncinya. Ya, ingin dilihat mana yang lebih unggul. Artinya apa? Menggunakan dua uji pihak. Satu Dua pihak. pihak. uji Satu pihak. satu pihak. Satu pihak. Ya, karena ingin melihat mana yang lebih unggul, mana yang lebih besar, mana yang lebih baik. Oke? Nih. Ya. Nilai rho-nya, ini mohon maaf ya, ini harusnya rho. Ya. Rho-nya sama dengan 1/4. Alternatifnya, rho-nya lebih dari 1/4. Oke? Kok 1/4 dari mana ini? 25%. Dari 25% ini. Oke? Lanjut. Koro, Pak. Ya? Itu ro dari mana bisa ro? Rho itu sama seperti R. Rho itu biasa dilihat dari pengaruh. Ya. Ini rho, notasi seperti ini. Ya. Ya, Iya. Oke ya. Lanjut lagi. Oh, ini udah ini. Oh, ini udah jawabannya ya. Nih, vaksin baru memang lebih unggul, artinya lebih dari 1/4 tadi, oke? Kemudian apa ini? Misalkan vaksin baru tersebut sesungguhnya tidak lebih baik daripada yang digunakan sekarang, tetapi hasil percobaan menunjukkan 9 orang atau lebih yang melampaui periode 2 tahun tanpa pernah terserang virus tersebut, maka dalam hal demikian kita telah melakukan kesalahan, yaitu menolak H0 dan menerima H1.
padahal sesungguhnya H0 benar. Kesalahan demikian disebut galat jenis 1. Paham nggak? Kurang paham. Oke. Perhatikan kalimatnya. Misalkan vaksin baru sesungguhnya tidak lebih baik daripada yang digunakan sekarang. Artinya ada anggapan di sini. Yang pertama itu adalah ada anggapan di sini adalah sama dengan, ya enggak? Nih kalimat yang ini nih. Bisa. Ya. Misalkan vaksin baru tersebut sesungguhnya tidak lebih baik daripada yang digunakan sekarang. Ada anggapan dasar dia sama dengan, ya. Tetapi hasil percobaan menunjukkan 9 orang atau lebih melampaui periode 2 tahun tanpa pernah terserang virus tersebut. Percobaan yang mana ini? Percobaan yang vaksin baru. Ya. Percobaan dari vaksin baru ini. Pak, maaf nih, saya mau nih. Ya. Misalnya kan itu ditulisnya vaksin baru tersebut sesungguhnya tidak lebih baik daripada yang digunakan sekarang. Kalau misalnya dia pakai tanda sama dengan berarti kan vaksin baru tersebut sesungguhnya sama seperti yang digunakan sekarang. Apa kalimat mempengaruhi tanda hipotesis itu atau enggak sih, Pak? Tadi sebelumnya kan tidak lebih itu pakai yang kurang dari sama dengan. Betul. Oke. Ini ada yang terus itu iya gimana? Ya itu terus jadinya kalau yang kasus ini kita lebih baik pakai sama dengan atau kurang dari sama dengan? Sebetulnya pakai sama dengan atau tidak sama dengan nggak masalah. Ya. Misalnya gini. Yang penting itu ini loh. Yang penting itu ini. Ini untuk yang H0 tadi. Ini untuk yang H0. Ya. H0 pasti menggunakan tanda sama dengan. Oke. Andai kan ini saya katakan ini yang A, ini yang B. Yang A itu lama, B itu baru. Misalkan vaksin baru tersebut sesungguhnya tidak lebih baik daripada yang digunakan sekarang. A lama, B baru. Berarti kan begitu. Oh. Sederhananya. Ya enggak? Iya. Atau boleh lagi vaksin baru sesungguhnya tidak lebih baik daripada yang digunakan sekarang. Boleh nggak pakai tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Boleh. Boleh. Tandanya apa? Berarti kan vaksin baru itu yang B ya. Berarti H0 lebih dari sama dengan B. H0 lebih dari sama dengan vaksin baru. Ya? Iya. Gitu ya? Vaksin A lebih baik sama dengan atau lebih dari sama dengan vaksin B. Vaksin baru. Betul? Nah, sama aja kan? Oh iya. Sama aja sebenarnya. Oke? Nggak lihat boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Boleh juga pakai yang ini tadi nih. Ya. Nggak masalah, ya. Karena yang dilihat nanti adalah yang H1-nya. Ya. Yang H1-nya yang sebenarnya dilihat nanti, oke? Kalau H0 pasti ada sama dengannya. Oke. Kalau H1-nya misalnya A lebih dari B, betul nggak? Pasti salah. Salah. Pasti salah. Karena H0 di sini ada anggapan di sini. Ya. Ada anggapan di sini nih. Tidak lebih baik. Oke. Tidak lebih baik berarti A itu mungkin aja lebih baik daripada B. Tapi mungkin aja sama. Betul nggak? Iya. Oke, ya. Lanjut lagi. Kemudian, dari hasil percobaan menunjukkan bahwa 9 orang atau lebih yang melampaui periode 2 tahun tanpa pernah terserang virus.
maka dalam hal ini kita telah melakukan kesalahan, yaitu menolak H0 dan menerima H1. Padahal sesungguhnya H0 adalah benar. Galat jenis sekian itu dinamakan galat jenis 1. Oke. Kalau kita lihat ya. Mohon maaf. Kita lihat tadi kurva normal. Ya. Hipotesisnya ini ya. Kanan kiri. Satu pihak kanan atau kiri? Bagaimana? Pihak kanan. Yang? Kanan. Berarti di sini? Gini? Iya. Oke, kalau anggapannya seperti itu, perhatikan kalimatnya. Betul nggak ini? Ini loh. Ini H0 ini. Nih, ini H0 nih. Kanan kiri. Tetapi hasil percobaan menunjukkan 9 orang atau lebih melampaui 2 periode tanpa pernah terserang virus. Maka dalam hal ini kita telah melakukan kesalahan, yaitu menolak H0 dan menerima H1. Kalau kita ya, oke. Ini kanan atau kiri nanti? Hipotesisnya. Hah? Hipotesisnya. Kiri ya? Yang? Bukan. Kiri. Kiri ya harusnya ya. Karena ini tadi ya. Sesungguhnya tidak lebih baik. Oke, kiri ya. Iya. Ini saya hapus. Iya. Berarti gambarnya dia seperti ini. Di sini ya. Sini. Nah, di sini ada nilai kritis nih. Di sini ada nilai kritis. Apakah dia menggunakan uji T, ataukah dia menggunakan uji Z, atau dia menggunakan uji chi-square. Ya. Oke. Terlepas dari itu dulu, di sini, maka dalam hal demikian, kita telah melakukan kesalahan, yaitu menolak H0. Menolak H0 berarti daerah yang di sini nih, daerah yang ini, yang tidak diarsir, itu kita tolak. Ya enggak? Daerah yang diarsir ini kita tolak. Dan menerima H1. Menerima H1 berarti daerah yang diarsir di sini. Oke? Jadi daerah yang diarsir yang kita terima. Kalau daerah yang diarsir yang kita terima, berarti itu dinamakan dengan galat jenis 1. Ya, daerah yang diarsir ini tadi itu dinamakan dengan daerah alfa. Alfa. Ya. Nah, itu dia tadi ya. Untuk alfa atau galatnya. Ada alfa, ada beta. Kemudian, nah ini hampir sama dengan yang tadi. Ya, untuk membedakan di mana alfa, di mana betanya. Ya. Sama ini. Beberapa pengujian hipotesis. Oh, ini masih bentar. Jadi tadi itu untuk membedakan alfanya, pengujian hipotesisnya, kemudian definisi hipotesisnya, langkah-langkah hipotesisnya juga. Kemudian dalam pengujian hipotesis itu ada beberapa macam. Misalnya yang pertama itu menguji rata-rata mu, kemudian menguji proporsi pi, menguji varian, menguji kesamaan dua rata-rata, dan seterusnya. Oke.
Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang hipotesis dan langkah-langkah pengujiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.